Bayangkan kembali ke masa ribuan tahun lalu, ketika Aceh menjadi pusat perdagangan yang dikenal hingga Afrika dan Eropa. Dulu Sumatera disebut sebagai Pulau Andalas atau Pulau Emas, dan juga dikenal sebagai negeri perak, menjadi persinggahan penting bagi saudagar-saudagar Fenisia dari Babilonia, yang berani menyeberangi samudra untuk berdagang. Di antara hasil bumi yang mereka bawa, ada barang-barang dari Aceh yang sangat dicari, seperti emas, perak, kapur barus, dan kemenyan. Barang-barang ini bukan hanya digunakan sebagai komoditas perdagangan, tetapi juga sebagai bahan penting untuk pengawet mayat di Mesir dan bahan pembuatan kapal. Pada abad 7, pelayaran laut semakin ramai dengan orang-orang Persia, Arab, dan India yang merantau hingga ke Sumatera untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Aceh, terutama bagian utara, menjadi stasiun perhentian utama, dan lambat laun pengaruh Islam semakin kuat. Sebagai pusat perdagangan, Aceh menarik banyak kapal dari berbagai penjuru dunia, dengan emas urai sebagai standar barter utama. Dalam periode ini, peran Aceh dalam perdagangan dan penyebaran kebudayaan Islam menjadi semakin jelas, dengan pelaut-pelaut Aceh yang berani melintasi samudra hingga ke Afrika dan Tiongkok. Emas urai dari sungai-sungai di Sumatera menjadi salah satu komoditas utama yang membuat Aceh semakin terkenal di dunia internasional. Tapi yang jelas, 40 itu hak kita. Kita punya. Apa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Maka kita selalu aja, enggak apa-apa. Pak Gayus, piye kabare saudagar yang naksir Pulau Rayuk itu? Udah deal atau masih muter-muter di meja senator? Saudagar dari Asia Tengah itu sudah nyampe ke lokasi Pak Bos, tapi balik lagi ke negaranya. Jadi marah balangan lah. Piye toh kok bisa marah balangan gitu toh? Jangan-jangan Pak Gayus kasih orang itu makan saksang sama Naniura? Itu semua gara-gara penguasa Rayuk, saudagar itu dibawa jalan kaki ke lokasi. Kapalan semualah kaki orang itu. Rencananya ambrol kabeh, ya wis terserah Pak Gayus lah. Aku saiki wis mlebu masa MPP, masa planga plongo. Kemudian kekuasaan di negeri Konoha berganti. Junius Wudus pun lengser ke Prabot, bukan lengser ke Prabon. Sekalipun tak lagi menjabat, Sang Wudus tetap gentayangan di balik tirai kekuasaan. Tak ubahnya tuyul pensiunan yang tak mampu berubah peran dan lakon. Julius Wonar pun naik tahta. Namun pergantian kekuasaan itu ibarat keluar dari mulut Wudus masuk ke moncong singa. Singa ompong yang cuma mampu omon-omon. Pak Bos, gimana kalau 4 pulau di Rayuk kita serahkan ke Samara? Ini program lama kita yang terpending. Mainkan aja lah Bang, kalau itu sudah jadi program kita. Yang penting investor balik dan semuanya aman. Rencana usang Sang Wudus itu pun kembali menyala. Dihangatkan di tungku konspirasi oleh bara ambisi yang tak pernah padam. Bruno, sebagai duta dinasti Dungu di Samara, kami hadiahkan 4 pulau dari Rayuk. Kelola baik-baik. Siap Jenderal, hadiah itu akan saya kelola sebagai warisan dinasti Dungut. Tak boleh ada yang mengganggu. Tapi keempat pulau itu masuk dalam wilayah Maximilian di Center of Baltic. Aturlah supaya dia mau kerjasama. Aku akan rayu dia Jenderal. Aku tahu kelemahan Bang Maximilian. Wilayah dia itu wilayah kering kerontang. Memang dasar Bruno al nepotismus, seorang gubernur rakus yang tak marmukmus. Ia pun segera merayu Maximilian agar mau diajak bekerja sama. Bang Maximilian, penghasilan daerah abang kan cuma dari nangkap ikan saja. Itu pun cuma ikan asin jambal roti. Bah, agak lain ku tengok sikapmu kali ini Bruno. Apanya maksudmu? Cemananya abang ini. Baik-baik awak ngomong, Jenderal Titus ngasih kita 4 pulau masuk ke wilayah abang. Oh, itunya maksudmu? 4 pulau yang dekat ke daerah Barusius itu? Iyalah bang, itu bisa datangkan fulus. Penghasilan abang naik, pamorku pun akan ikut naik juga. Paten kali kan? Bah, cuma begitunya. Itu kan enaknya sama kau aja, tak enak di aku. Kalau pamorku naik, bisa-bisa aku terpilih jadi wakil kaisar. Abang bisa gantikan aku di Samara. Cocok abang rasa? Maximilian pun tersenyum simpul.
Pancingannya berhasil. Jadi Gubernur Samara. Sebuah kesempatan emas untuk mewujudkan impiannya. Jika ditarik garis lurus 4 Pulau Rayok itu masuk wilayah Samara, maka saya tetapkan 4 pulau itu resmi menjadi bagian dari Samara. Jadi acuannya cuma garis lurus ya, Jenderal? Ternyata faktor kedekatan bisa sangat menentukan ya? Betul, faktor kedekatan itu penting, bisa meningkatkan kerjasama, apalagi kalau sudah dekat dari dulu. Keputusan pengalihan 4 pulau ke Samara dilakukan tanpa melibatkan pemerintahan Nanggro Rayok. Gubernur Rayok pun angkat bicara. Apa yang jelas, 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Apa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita slow aja, enggak apa-apa.